Saya dengan psikolog Sani Budianti Hermawan saat ini akan bahas mengenai masalah hubungan antara orang tua dengan anak atau tepatnya ibu dengan anak. Tentunya kita tahu bahwa dalam keluarga mungkin saja memiliki masalah atau hubungan yang kadang baik, kadang tidak, karena satu sebab, karena situasi tertentu, hingga konflik tidak bisa dihindari. Saya percaya bahwa sesungguhnya berpulang kepada kita sendiri, apakah kita sebagai anggota keluarga berniat untuk bersatu, berdamai, membuat hubungan lebih baik, atau seseorang yang mudah terpancing emosinya sehingga bisa menyebabkan hubungan keluarga atau hubungan antara anak dan orang tua itu bisa menjadi meledak-ledak, meletup, atau bisa menjadi konflik berkepanjangan. Secara psikologis, hubungan yang tidak baik saja membuat kehidupan juga terancam dari sisi mungkin komunikasi, kebahagiaan, rasa sejahtera seperti itu. Hingga memang disarankan bahwa kita perlu membangun suatu hubungan yang baik agar bisa mendukung kegiatan kita sehari-hari, bisa membuat diri menjadi lebih bahagia, dan juga tidak konflik berkepanjangan yang menyebabkan stres, cemas, atau bahkan akhirnya bisa saja depresi. Nah, dalam hal ini saya menghimbau pada siapapun audiens yang mendengar bahwa hubungan antara anak dan orang tua perlu dijaga, komunikasi perlu berjalan dengan baik, kemudian keyakinan bahwa hubungan akan berjalan juga perlu ditumbuhkan sehingga tidak mudah sensitif, tidak mudah terpicu dengan masalah sedikit akhirnya meledak. Kenapa? Karena ada kesabaran, ada keyakinan bahwa ini akan berjalan dengan baik hubungannya, ada rasa tabah gitu ya dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada. Tentunya misunderstanding atau salah paham bisa terjadi dimanapun ya. Apalagi ketika sudah memiliki masalah sebelumnya dan ini belum selesai, belum tuntas sehingga menyebabkan masalah menjadi bergulir seperti bola salju, makin lama makin besar, makin menumpuk dan akhirnya sulit diselesaikan. Oleh karena itu memang saya menghimbau, apapun masalahnya, mari kita dengan kepala dingin, kita selesaikan dengan baik, duduk bersama, dari hati ke hati berbicara, sehingga akan ketemu suatu solusi yang bijak, solusi yang win and win solution. Karena menurut saya ketika seseorang sedang marah, maka emosi akan mendominasi pikiran dan daya nalarnya, sehingga bisa saja mengatakan hal-hal yang tidak baik, kemudian misalnya mengancam atau misalnya berujar menyerang gitu ya secara verbal, itu bisa saja. Karena tadi emosi sudah mendominasi suasana dan hal ini akan menambah pelik permasalahan yang mungkin bisa saja diselesaikan secara baik-baik. Oleh karena itu, sebelum ada seperti bola salju yang akhirnya bergulir dan makin besar masalahnya, lebih baik mari kita selesaikan. Mediator juga penting di sini. Untuk apa? Untuk menyambungkan satu orang atau satu pihak ke pihak lain. Dan moderator ini atau mediator ini diharapkan juga bijak untuk bisa menginterpretasi pesan secara positif, bukan memprovokasi atau bahkan memancing emosi yang lebih dalam lagi begitu. Dan saya yakin ketika pikiran tenang ya, kemudian hati juga lebih tenang, pikiran jernih, saya yakin apapun masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik dan bisa menjalin lagi hubungan silaturahmi dengan baik dan tidak ada serang menyerang, baik itu verbal atau di media sosial atau akhirnya menjadi masalah yang bergulir menjadi lebih pelik lagi. Karena tadi ada tekad untuk memperbaiki hubungan, membangun kembali silaturahmi. Yang terpenting adalah kita harus menjalankan ini dengan kesadaran penuh, hati yang baik gitu ya, dan perilaku yang bijak sehingga apapun masalahnya bisa terselesaikan dengan baik-baik saja.